Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boy Seto, NIM di 022096. Di sini saya akan menpresentasikan spektakuler perkembangan motorik bab 6 D dan E yang berjudul proses kontrol memori dan faktor yang mempengaruhi memori. Proses kontrol memori upaya menjelaskan bagaimana suatu informasi, pesan pengajaran diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali dari ingatan serta dimanfaatkan jika diperlukan. Telah dikembangkan sejumlah teori dan model pemrosesan informasi oleh para pakar seperti Baylor dan Snowman pada tahun 1986, Baine pada tahun 1986, dan Terryson pada tahun 1986. Teori-teori tersebut umumnya berpijak pada 3 asumsi Luciana 1992, yaitu 1. Bahwa antara stimulus dan respon terdapat sesuatu seri terhadap pemrosesan informasi di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. 2. Stimulus yang diproses melalui tahap-tahap tadi akan mengalami perubahan bentuk ataupun isinya. 3. Salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Komponen pemrosesan informasi dipilah menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta terjadinya lupa. 3 komponen tersebut adalah 1. Sensor recopter, 2. Working memory, 3. Long term memory. Yang pertama, sensor recopter. Sensor recopter merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. 2. Working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian atau attention oleh individu. Pemberian perhatian ini dipengaruhi oleh peran persepsi. 3. Long term memory. Long term memory 1. Diasumsikan 1. Berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. 2. Mempunyai kapasitas tidak terbatas. 3. Bahwa sekali informasi disampaikan dalam LTM, ia tidak akan pernah terhapus atau hilang. Proses pengelolaan informasi dalam ingatan dimulai dari proses penyediaan informasi atau encoding, diikuti dengan penyimpanan informasi atau storage, dan diakhiri dengan pengungkapan kembali informasi yang telah disampaikan dalam ingatan atau retrieval. Ada 3 teori pemrosesan informasi, yaitu model linear, model skema, dan model generatif. 1. Model linear. Teori pemrosesan informasi model linear adalah model pemberitahuan informasi yang berjenjang menurut tahap-tahap perkembangan metagonis seseorang. Secara umum, siswa yang beranjak dewasa selalu lebih realitas tentang kemampuan ingatan mereka. B. Lebih mampu mengembangkan strategi belajar yang efektif. C. Lebih akurat dalam mengetahui yang mereka ketahui. 2. Model skema. Model skema menyediakan sarana untuk memvisualisasikan struktur dan proses sistem tanpa segera mencoba menotasikan sistem secara matematis. 3. Model generatif. Model ini berfokus pada pemahaman bagaimana data dihasilkan. Mereka bertujuan untuk mempelajari distribusi data itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi memori. Kemampuan mengingat seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan seorang mengalami kesulitan untuk mengingat suatu informasi yang diterimanya. Kondisi fisik seperti sakit dapat menyebabkan kesulitan untuk mengingat, karena pada saat sakit kondisi jasmani sedang mengalami gangguan. Selain itu, usia juga mempengaruhi salah satu faktor yang mempengaruhi ingatan seseorang. Anak-anak akan lebih mudah menerima dan menyimpan informasi dibandingkan dengan orang-orang yang telah berlanjut usia. 1. Lupa. Suatu yang terlupakan tentu saja memiliki dan tersimpan di alam bawah sadar, sedangkan sesuatu yang hilang tentu saja tidak tersimpan dalam alam bawah sadar. SIA 2004 menyebutkan bahwa ada 5 faktor penyebab lupa, yaitu 1. Gangguan konflik antar item informasi atau materi yang ada di dalam sistem memori siswa. 2. Tekanan terhadap item yang telah ada baik sengaja maupun tidak. 3. Perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dengan waktu mengingat.
4. Perubahan sikap siswa terhadap proses dan situasi belajar tertentu. 5. Materi pembelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan siswa. Sikap dan minat siswa yang kurang senang terhadap informasi yang diterima akan menyebabkan informasi yang diterima akan terlupakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa informasi yang tidak pernah digunakan akan mudah hilang walaupun dapat dimunculkan kembali apabila diberi pancingan. Kondisi fisik juga turut menyebabkan terjadinya lupa seperti sakit. Keterampilan motorik. Cronbach mendefinisikan bahwa keterampilan motorik dengan mengaitkan pada data optimatik cepat dan akurat. Arti dan makna kegiatan untuk bergerak bagi anak usia dini adalah bagian penting yang sangat efisien dari proses pertumbuhan. Hurlux 1996 juga mengungkapkan bahwa masa anak-anak merupakan masa yang ideal untuk mempelajari keterampilan tertentu dengan 3 alasan. 1. Anak-anak senang mengulang-ulang dan karenanya dengan senang hati mau mengulang atau aktivitas sampai mereka terampil melakukannya. 2. Anak-anak bersifat pemberani sehingga tidak terhambat oleh rasa takut karena dirinya mengalami rasa sakit atau diinjak teman-temannya sebagai ditakuti oleh anak yang lebih besar, remaja atau dewasa. 3. Anak-anak mudah dan cepat belajar karena tubuh mereka masih sangat lentur dan keterampilan yang dimiliki baru sedikit, sehingga keterampilan yang baru dikuasai tidak begitu mengganggu keterampilan yang sudah ada. Kesimpulan dari presentasi materi ini, memori adalah ingatan pengalaman informasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Memori fungsinya yaitu terlibat dalam pengenangan atau mengalami lagi pengalaman masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lampau yang mendapat ingatan kembali. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.